Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Jafas Ngararia Padmanaba dan teman saya yang bernama Salahuddin Alayubi ingin membahas tentang perundingan Renville. Perundingan Renville adalah sebuah perundingan diplomasi penting antara Republik Indonesia dan Belanda yang terjadi setelah agresi militer Belanda I. Perundingan ini diadakan untuk mencari jalan damai dan menghentikan pertempuran antara kedua pihak. Nama Renville diambil dari nama kapal perang Amerika Serikat USS Renville. Tempat perundingan ini dilaksanakan. Hasil dari perundingan ini dikenal dengan Perjanjian Renville yang berisi beberapa kesepakatan. Salah satunya adalah penetapan garis demarkasi atau sering disebut garis Van Mook yang memisahkan wilayah yang dikuasai Indonesia dan Belanda. Namun, hasil perundingan ini dianggap merugikan pihak Indonesia karena wilayah Republik menjadi jauh lebih sempit. Perundingan ini berlangsung dari 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Jadi, proses perundingan memakan waktu lebih dari 1 bulan. Perundingan ini dilakukan setelah situasi militer sangat panas akibat agresi militer Belanda I. Indonesia terdesak sehingga pemerintah saat itu merasa harus berunding untuk menyelamatkan Republik dari serangan yang lebih besar. Tanggal 17 Januari 1948 menjadi penting karena hari itu merupakan momen ditandatanganinya Perjanjian Renville yang resmi mengikat kedua belah pihak. Perundingan ini dilaksanakan di atas kapal perang USS Renville milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang berlabuh di Teluk Jakarta. Tempat ini dipilih karena dianggap netral, tidak memihak Indonesia maupun Belanda. Dengan berada di kapal, perundingan juga lebih aman dari potensi serangan atau kerusuhan di darat. Bayangkan, suasana tegang di atas kapal perang itu, delegasi dari Indonesia dan Belanda duduk berhadap-hadapan membahas masa depan negara yang baru merdeka. Ada banyak tokoh penting dalam perundingan ini dari Indonesia, dipimpin oleh Amir Syarifuddin, didampingi tokoh-tokoh lain seperti Ali Sastroami Djodjo, Muhammad Rum, dan Supomo. Dari Belanda, dipimpin oleh Abdul Qadir Wijojatmojo, seorang diplomat Belanda yang lahir di Indonesia. Komisi Jasa Baik (PBB) bertindak sebagai mediator, terdiri dari perwakilan Amerika Serikat Frank Graham, perwakilan Australia Richard Kirby, dan perwakilan Belgia Paul van Zielen. Tokoh-tokoh ini punya peran penting, terutama Amir Syarifuddin yang belakangan mendapat kritik keras karena hasil perundingan dianggap merugikan Indonesia. Perundingan ini diadakan karena Indonesia dan Belanda terus terlibat konflik bersenjata setelah Belanda melancarkan agresi militer Belanda I. PBB turun tangan untuk membantu kedua pihak berunding dan mencari penyelesaian damai. Bagi Indonesia, perundingan ini penting untuk mempertahankan eksistensi negara yang baru merdeka dan menghindari jatuhnya korban jiwa lebih banyak. Sedangkan bagi Belanda, perundingan ini penting untuk mendapat pengakuan wilayah yang mereka kuasai dan melemahkan kedudukan Republik. Perundingan berjalan tegang. Pihak Indonesia berusaha mempertahankan sebanyak mungkin wilayah Republik, sedangkan Belanda bersikeras mengakui hanya daerah yang benar-benar mereka kuasai. Akhirnya, pada 17 Januari 1948 tercapai kesepakatan. Hasilnya, yang pertama, Indonesia hanya menguasai Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Yang kedua, disepakati garis demarkasi Van Mook. Dan yang ketiga, Belanda dan Indonesia sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Meskipun begitu, hasil ini menimbulkan kekecewaan besar di dalam negeri. Perdana Menteri Amir Syarifuddin bahkan mundur karena tekanan politik dari rakyat dan lawan politiknya. Mengapa perundingan Renville ini bisa terjadi? Penyebab utamanya adalah aksi agresi militer pertama Belanda di wilayah kekuasaan RI yang
pertama kali dilancarkan pada tanggal 21 Juni 1947. Bagi Indonesia, aksi Belanda ini sudah jelas mengingkari isi perjanjian Lingkar-Jati yang mengakui kedaulatan RI di Pulau Jawa, di Sumatera, dan Madura. Sikap tersebut kemudian memicu reaksi tidak menyenangkan dari dunia internasional. Dari sinilah kemudian India dan Australia melaporkan aksi Belanda yang mengganggu perdamaian pada PBB. Menanggapi hal tersebut, tanggal 1 Agustus 1947, PBB mengeluarkan resolusi perintah gencatan senjata dan seruan menyelesaikan masalah Indonesia dan Belanda dengan bantuan komisi. Namun sayangnya, revolusi ini tidak ditanggapi serius oleh Belanda yang tetap tidak mau pergi dari wilayah Indonesia dan malah berinisiatif membuat garis demarkasi untuk gencatan senjata berdasarkan kepentingan kependudukan pasukannya. Perundingan Renville berawal dari pecahnya agresi militer Belanda pertama pada 21 Juli 1947 yang melanggar hasil perjanjian Linggarjati. Kondisi ini memicu kecaman dunia internasional sehingga pada 1 Agustus 1947 PBB mendesak gencatan senjata yang kemudian diumumkan pada 17 Agustus 1947. Untuk menyelesaikan konflik, PBB membentuk Komisi 3 Negara yang beranggotakan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat sebagai mediator. Pada 8 Desember 1947 dimulai perundingan di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta, dengan delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syafruddin dan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyatmojo. Setelah melalui perdebatan panjang, pada 17 Januari 1948, ditandatangani perjanjian Renville yang isinya antara lain pengakuan wilayah Republik Indonesia hanya meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera, serta penarikan pasukan TNI dari wilayah yang dikuasai Belanda. Hasil perundingan ini sangat merugikan Indonesia karena mempersempit wilayah kekuasaan Republik dan melemahkan kedudukan politiknya, hingga menyebabkan jatuhnya kabinet Amir Syafruddin. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.